Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, kenapa? Siratal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'maru lan den perintah sapa dusiban anak kang anduweni sifat cilik, siban atau sobi. Sebelum sobi itu tiflun, sebelum tiflun itu janin, sebelum janin itu mudghah, sebelum mudghah itu idoman, sebelum idoman alakotan, sebelum alakotan nutfatan, sebelum nutfatan min sulalatin min tin. Jadi di atasnya sobi ini namanya tiflun. Hafalkan ini ya, tingkatan tiflun ya belum diperintah, karena yang diperintah nanti sobi. Sebelum tiflun apa tadi? Janin. Janinun. Ini aja. Janinun. Sebelum janin apa? Idoman. Sebelum idoman mudghatan. Sebelum mudghatan alakotan. Sebelum alakotan nutfatan atau nutfatun sama. Nah, yang belum punya tulisan ditulis ini. Sebelum ini min sulalatin min tin. Saya ganti di sini. Alakotan. Min sulalatin min tin. Apa tadi sih? Nutfat. Inilah tingkatannya manusia. Jadi manusia itu berawal dari saripatinya tanah. Inti sari tanah. Apa? Inti sari itu. Pateh kalau kita peres nyor itu santan. Nah, sulala itu santan. Santannya tanah. Kemudian santannya tanah itu diolah lagi oleh Allah menjadi nutfah, menjadi mani, garis miring mani. Nutfah garis miring maniun. Yang terkenal itu maniun. Kemudian diolah mani laki-laki dicampur mani perempuan menjadi alaqah. Setelah menjadi alaqah diolah lagi oleh Allah menjadi mudghah. Setelah menjadi mudghah itu daging genjur. Kemudian menjadi idoman. Daging tulang genjur. Setelah menjadi tulang idoman menjadi janinun. Sempurna menjadi bayi. Itu usia 4 bulan menjadi janin. Kemudian setelah lahir menjadi tiflun. Tiflun itu bayi 1 hari itu namanya tiflun. Sampai usia TK 6-7 tahun itu baru sobiyun. Nah, sobiyun itulah
6-7 tahun itu. Ada nanti yang mumayyiz, ada yang belum mumayyiz. Setelah sobi naik menjadi syababun. Syababun. Setelah syababun naik lagi menjadi rajulun sih. Ya, rajulun. Syababun, rajulun. Setelah itu naik lagi matiyun. Aduh, nah, inilah hidup. Inilah hidup. Nah, sekarang sampean posisi ada di mana? Syababun. Syababun wis balik semua ini yo. Kalau perempuan apa namanya? Fatayatun. Sababatun atau fatayatun ya, sama itu ada di sini. Fatayatun. Setelah itu menjadi imro'atun. Gini ongkuli ya, imro'atun. Mari imro'atun, lah di anak dua dia imro'atun ni lah ya. Di anak dua akompoi ya. Terus bitabit matiyatun, pada melaki matiyun ya. Membina matiyatun. Terus ini ditulis yang belum punya ya. Ditulis yang punya. Yes, lanjut. Wayu marulan dan perintah sopo dusiban anak kang anduweni sifat bocah dekaron hale lanang au unsa utawa hale wadon. Kondisinya siban itu kondisi baik itu laki-laki atau perempuan. Mumayyizun wa yu'maru dusiban mumayyizun, ini sifat dari du ini. Mumayyizun kang wis bisa bedaaken. Bedaaken itu ini kapur, ini tanah, ini api, ini apa, itu sudah bisa membedakan. Kira-kira anak yang bisa membedakan usia berapa? Sobiun. 6-7 tahun. 6-7 tahun. Ini jelek, ini bahaya ini. Ini jalurnya ke sungai ini bahaya. Ini jalan bagus. Nah, itu. Ini makanan yang membahayakan, ini yang tidak. Nah, itu. Bisa membedakan. Contohnya bisa membedakan bi ansoro kelawan yento ono atau bedadi ya. Bi ansoro kelawan yento dadi sapa dusiban. Ini rujuknya sapa dusiban. Dad ono iku dadi iku yakulu. Iku yakulu khabar dari soro. Iku yakulu bisa mangan sapa dusiban. Wa yashrabu lan bisa minum sapa dusiban. Wa yastanji lan bisa cewok sapa dusiban. Wahdahu hale dewene dusiban. Dewene itu sendirinya dusiban. Ayyajibu tegese wajib ala kullin ing atase saben-saben min abawaihi. Min abawaihi saking wong tuwa lurune dusiban. Wa in ala lan sanajan iku sak pendukure min abawaihi. Sumaluasi nuli wong kang den wasiat. Titik. Yajibu ala kullin wa yajibu ala malikin. Lan wajib ing atase malikir rokiki. Lan wajib ing atase malik itu maknanya wong kang anduweni budak. Sampeyan bisa nulis mana ya? Tak kasih kitab. Sudah dikasih kitab ya? Belum. Tapi bisa nulis ya? Belajar nulis nih, belajar nulis. Besok dikasih kitab ya, diajari cara mana nih. Dah popo di sana juga ada Cak Sandi, Cak Ajay, apa? Cak apa? Ajis, kelero Ajay. Cak Ajis ya, bisa maknawi sekarang. 2-3 hari sudah bisa makna. Ya, dah popo masih salah dah popo.
Lanjut. Ayyamurahu. Ing yen to wajib ala kullin ayyamurahu. Ing yen to perintah sapa ala kullin ini ayyamura yen to perintah sapa ala kullin ing dusiban biha kelawan sholat. Ayi sholati tegese kelawan sholat. Otaba ayi sholata tegese ing sholat. Kalau dibaca ti berarti bis sholati. Kalau dibaca sholata berarti ayi sholata tegese ing sholat. Jadi lihat. Walau kodoan lan senajan ing sholat kodoe. Jadi kodoe dusiban. Jadi dusibannya itu tidak sholat duhur. Nah, terus asar ditanya, bajang duhur cong, enten mak, tak bajang mak. Berarti kodok. Nah, termasuk kodoknya juga wajib diperintahkan. Nanti dijelaskannya. Lanjut, wabi jami'i surutiha. Ayak murabiha yanto perintah sopo ala kullin ing dusiban biha kelawan sholat wa bijami'i lan wajib perintah. Nah ini atau ke sini atau ke ayak murahu lan wajib perintah kelawan sekabehane syarat-syarate sholat. Merintah sholat juga merintah syarat-syaratnya memenuhi syarat-syaratnya sholat. Li sab'in maring dusiban umur pitu. Ai ba'da sab'in tegese ing dalem sawuse umur pitu. Minas sinina saking piro-piro tahun. Jadi setelah umur 7 tahun. Ai inda tamamiha tegese ing dalem nalikane sampurnane sab'in minas sinin. Wa in mayyaza lan senajan wis tamyiz sapa dusiban. Wa in mayyaza lan senajan wis tamyiz wis pinter sapa dusiban. Qablaha ing dalem sadurunge sab'in minas sinin. Qablaha ing dalem sadurunge sab'in minas sinin. Wayang bagilan sayubjo sebaiknya ma'asi gotil amri sertane bahasa merintah, logatnya perintah, gayahnya merintah itu maksudnya. Opo atahdi itu penekanan, tekanan, atau apa bahasa lain yang tekanan itu paksaan. Apa penekanan itu apa? Kayak ditakut-takuti gitu loh. Apa? Ancaman. Tekanan atau ancaman. Nyaman ancaman. Bahasa lain apa? Jom diki muntah bejeng pun kakan macan pun. Apa bahasa apa? Apa? Ditakut-takuti. Bahasa lain apa ditakut-takuti? Yaitu nak tahdid namanya. Apa? Ya, tekanan ya, ditekan-tekan bukan dipaksa-paksa ya. Nah, atau ditakut-takuti. Wis, saya terangkan. Yang punya pertanyaan disiapkan. Ada orang lain dulu. Boleh tanya banyak, boleh.
boleh kalau saya lemah berjenengakan. Ada dulu yang begitu juga ada ya. Ya tak apa-apa, mandi dekat tenter ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terangkan. Selanjutnya, dusiban, cara menerangkannya ambil dari sini. Dusiban, anak yang sudah berstatus bocah, sudah mulai wajib diperintah. Baik itu untuk laki-laki, unsa atau perempuan. Dah ada pandang bulu di sini. Artinya sama. Tapi dengan syarat dusibannya, bocahnya itu mumayyiz, sudah kena. Apa kena itu? Seroda lau, seroda deje. Berdenakan nomor petong tahun ngangoh lagi. Jangan diperintah dulu. Karena yang disuruh ulama yang mumayyiz, yang sudah mumayyiz. Siapa mumayyiz? Definisi mumayyiz, definisi ini menurut kitab Fathul Mu'in. Mungkin kitab lain beda caranya mencontohkan mumayyiz itu. Menurut Fathul Mu'in adalah bi ansoro yakulu wa yasrabu wa yastanji wahdahu. Ini definisi, ciri-ciri menurut Fathul Mu'in. Takrib mungkin contoh lain, kitab lain mungkin contohnya beda. Tapi Fathul Mu'in mencontohkan mumayyiz adalah sobi dusiban, bocah yang sudah mampu makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Yes. Berikutnya, siapa yang diwajibkan merintah ini? Ayyajibu ala kullin, wajib merintah pada sobi laki-laki yang mumayyiz tadi itu adalah terhadap ala kullin, pada masing-masing, setiap min abawahi, dari orang tua-duanya. Ibunya wajib, ayahnya juga wajib. Ibu sudah merintah, apa ayah diam? Tidak, karena masing-masing sendiri-sendiri, berdiri sendiri-sendiri. Ayah sudah nyuruh, ajak berjajal, kita beja. Ibunya gimana? Apa diam? Karena ayah sudah merintah? Belum, ibunya juga terkena wajib. Mengapa? Karena kalimatnya di sini ala kullin, pada setiap masing-masing. Wa in ala, walaupun ke atas, ayahnya ke atas, ayahnya punya ayah ibu, ayah ibunya punya ayah ibu, terus ke atas. Kakek nenek sudah merintah, apakah ibu diam? Tidak boleh, masih wajib ibunya. Kakek nenek dari ibu sudah merintah, apakah ayahnya diam? Tidak boleh, karena semuanya bersamaan. Terkena hukum wajib merintah sobi laki-laki atau perempuan. Jadi betul di sini ada TK, masuk LP, itu sudah diajari tentang sholat, tentang ketauhidan, tentang sholat dan seterusnya. Ya. Terus kalau asar sudah diperintah sholat, ya. Oleh guru-gurunya sudah sholat, kecil-kecil itu sudah sholat. Ya. Kemudian sumal wasi, dan orang yang diwasiat. Contohnya begini, saya, ya bukan saya lah, orang lain ya, orang lain wasiat sama saudaranya. Nah, di sini yang tidak disebut siapa? Panle tidak disebut, yo. Misanan tidak disebut, tetangga tidak disebut. Tapi dapat wasiat, cong, pernah kena jaga ki ya, engkau interjalanan, pernah kena jaga ki. Ternyata nabi anda siapa pernah jaga ki,
Terus siapa yang bilang, iyalah pecankok lah. Tuh, itu. Kalau sudah nyanggup seperti itu, sumal wasi namanya itu. Kalau dah nyanggup, jauh tak sakup kok, ya wes bukan. Maka lain, jaga ya alimnya, jauh tak sakup kok, ya sudah selesai. Berarti tidak mau nerima wasiat itu. Karena yang di yang tadi sumal wasi nuli wong kang nerima wasiat dan wasiat. Orang yang nerima di wasiat. Kalau tidak nerima ya berarti tidak. Berarti tidak ikut tanggung jawab. Tapi kalau ayah dan ibunya nerimo tidak nerimo tetap wajib. Karena memang ada hubungan orang tua. Tapi kalau wasiat yang nerima saja. Yang tidak nerima ya tidak nerima ya. Wa ala malikir rokikin. Dan juga tanpa wasiat kalau ini pemilik budak. Tapi di sini tidak ono. Budak sih nggak ono. Ya pemilik berarti ya gak ono, wong budak gak ono. Pemilik budak dulu itu. Pemilik budak umpama bapaknya kena tawan, ibunya kena tawan, termasuk anaknya kena tawan, ada anak kecil kena tawan juga. Nah, maka anak kecil itu siapa yang mengajari sholat? Pemiliknya atau tuannya ya. Kemudian diperintah apa? Wajib merintah apa? Ayyamurahu biha ay sholati. Biha bis sholati atau dibaca as-sholata. Orang tua dan ke atas dan wasi dan malik itu wajib merintah sholat. Sholat 5 waktu yang dimaksud. Bukan sholat sunat, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ada yang menyebut sholat maktubah, ada lagi menyebut sholat ainiyah, ada lagi sholat apa? Fardu, ya fardiyah, sholat fardu 5 waktu. Walau kodoan, walaupun wajib ini, walaupun pada sholat kodoknya, anak itu tadi tidak sholat, duhur tidak sholat, subuh tidak sholat, anak itu. Orang tua wajib. Kalau dia dilakukan dosa. Karena hukum wajib itu kalau dilakukan dapat pahala. Kalau ditinggal dapat dosa. Nah, itu hukum wajib. Walau pada kodoknya. Halo. Walau pada sholat kodoknya. Wa bijami surutiha. Dan wajib merintah memenuhi semua syaratnya sholat. Apa jeng kita sarongan lah. Apa jeng tapi tidak pakai mukena, ya tidak boleh. Wajib diperintah sholat sak wuduknya, sak mukenanya, sak semuanya. Dusiban mumayyiz tadi itu syarat ketiga adalah lisab'in ba'da sab'in minas sinina inda tamamiha. Jadi dusiban yang diperintah tadi itu 1 mumayyiz, yang kedua usia 7 tahun tepat. Tamamiha itu tepat. Kurang 1 hari belum terkena wajib. Kurang 1 jam belum terkena wajib. Menurut Fathul Mu'in yang sudah terkena wajib umur lebih 7 tahun tepat. Ba'da itu artinya lebih 7 tahun, tidak kurang dari 7 tahun. Jadi kalau kurang dari 7 tahun orang tua belum wajib, belum terkena dosa. Nah, lanjut. Wa in mayyaza qablaha. Walaupun anak yang usia 7 tahun ini, dusiban ini sudah tamyiz, sudah pandai makan minum sendiri sebelum umur 7 tahun, cerdas anaknya. 6 tahun itu sudah bisa makan, bisa ini, bisa. Orang tua belum wajib merintah sholat. Itu arti dari wa in mayyaza qabla. Sudah ya. Terakhir, wayam bagi ma'asigotil amri at-tahdidu.
Sebaiknya dalam merentah itu, dalam bahasa merentah, sebaiknya dalam sampean menyuruh anak tadi itu, orang tua merentah anak itu menggunakan bahasa tahdid. Sebaiknya bersamaan dengan bahasanya merentah, kata-kata dalam perintah sholat tadi itu disertai tahdid, penekanan. Ayo coba baca. Kamu tak anu geblok engkau. Lah itu. Seperti itu. Entahlah bahasanya sampean seperti apa. Dengan tekan atau ancam. Wis, seperti itu. Mungkin ada keterangan yang perlu diulang atau tidak paham.